warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Religi dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bunda Nurul dalam program Lentera Ramadan, sebuah program yang tayang selama bulan Ramadan menjelang berbuka puasa di jam 17.30. Bagaimana kabar Sobat Religi semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas yang bermanfaat dan membawa keberkahan. Bersama Bunda kali ini telah hadir Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang. Beliau adalah Bapak Muhammad Ilyas LC, Magister Manajemen Pendidikan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bunda Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Semangat dong tentunya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sekarang beliau akan memberikan pemaparan dengan judul Kenapa Orang Muslim Wajib Berpuasa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu ala ni'amihi syukras syakirin wa nasbiru ala balaihi sabras sabirin wa natubu ilaihi min dunubina taubatat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'adil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah bersama di acara Kementerian Agama dalam acara Lentera Ramadan, dan ini memberikan sedikit tausiah khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para pemirsa semuanya. Alhamdulillah sebagai orang muslim, oleh Allah kita diberikan namanya Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah sesuatu yang luar biasa diberikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang Muslim oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita disyariatkan untuk berpuasa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua makhluk yang bernama akal dan nafsu, pada saat itu Allah memanggil keduanya satu persatu, dan dua makhluk ini yang selama ini nanti akan membimbing kehidupan manusia. Oleh sebab itu Allah menjanjikan kepada manusia semua dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam keadaan ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk ini berarti di dalam Islam itu adalah nanti fisiknya juga bagus, tapi yang lebih penting lagi adalah akhlak dan tasarrufnya setiap hari, terutama bermuamalah, bermuasyarah bersama orang lain jauh bisa lebih baik. Nah, di dalam diri manusia itu ada dua makhluk ini yang cenderung berlawanan. Yang pertama adalah akal. Ketika akal dipanggil oleh Allah, ya akal ma anta wa ma ana. Akal, kamu itu siapa dan saya ini siapa? Akal diciptakan oleh Allah, cenderung taat kepada Allah dan selalu mengikuti seperti jalan ke kanan malaikat. Maka ketika didamu oleh Allah, dia berbicara atau menjawab, ana abduka dhaif wa anta rabbi. Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Saya ini adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat lemah, sementara Tuhan adalah Tuhan saya. Itu jawaban akal. Maka ketika itulah akal langsung oleh Allah, kamu lulus dari pertanyaan saya.
Setelah itu makhluk yang kedua yang menghuni pada diri manusia dipanggil oleh Allah, nafsu. Nafsu dipanggil, ya nafsu, man anti wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Nafsu yang diciptakan oleh Allah memang mempunyai tabiat selalu mengingkari, selalu bermaksiat kepada Allah. Maka saat itu nafsu menjawab, anta, ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. La alaqata baini wa bainak. Nggak ada urusannya sama saya dengan kamu. Itu jawaban nafsu. Apa akhirnya? Karena nafsu secara umum tidak lulus dari jawaban atau dari pertanyaan Allah ini, maka si nafsu ini dihukum oleh Allah di tempat yang sangat-sangat panas. Setelah dihukum di tempat yang sangat panas, dalam riwayat di kitab Ar-Rawis itu selama 100 tahun, selama 100 tahun diambil dari tempat yang panas, didamu, ditanya yang kedua kalinya, ya nafsu, man anti wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Pada saat itu dijawab oleh nafsu seperti jawaban semula. Anta, ana, la alaqata baini wa bainak. Gak ada hubungannya. Kamu, saya. Kalau dalam bahasa orang Pulonan sana, lo, gue. Ya, gak ada hubungannya. Nah, setelah itu karena ini jawaban yang tidak memuaskan untuk menjadikan manusia itu ahsani taqwim, oleh Allah coba ini dihukum di tempat yang sangat-sangat dingin. Kalau di Eropa sana di salah satu negara ada yang dinginnya mungkin di bawah 20 derajat Celcius atau min 20 derajat Celcius. Ini lebih dari itu, mungkin ratusan bawah derajat Celcius, dingin sekali. Selama 100 tahun. Nafsu dipanggil setelah 100 tahun, jawabannya masih seperti jawaban yang pertama tadi. Lulu gue. Nah, Allah harus memberitahu cara mengendalikan akal terutama kepada makhluk terbaik di muka bumi ini, Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Maka akhirnya si nafsu ini oleh Allah ditempatkan di tempat, jika ada makhluk masuk ke tempat itu maka akan terasa lapar luar biasa. Nah, setelah merasakan lapar luar biasa itu tadi selama 100 tahun, ternyata sakit luar biasa rasa lapar itu. Oleh Allah dipanggil nafsu itu baru menjawab seperti jawaban akal tadi. Man anti wa man ana ya nafsu. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Saya adalah hamba kamu yang lemah dan Tuhan adalah Tuhan saya. Baru menjawab. Dengan seperti ini, sebenarnya yang diwajibkan berpuasa oleh Allah itu tidak hanya umat Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga sama diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Dengan demikian sekilas kenapa kita harus wajib berpuasa? Karena pada diri manusia ini ada nur ilahi dan ada tin syaitoni. Ada nur ilahi dan ini kalau mengikuti akalnya, dan ada tin syaitoni, ada debu-debu setan. Ini kalau orang itu selalu mengikuti nafsunya. Dan nafsu hanya bisa dikalahkan dan bisa dilemahkan dengan cara berpuasa itu tadi. Itu diantaranya kenapa kita diwajibkan berpuasa. Di sana ada beberapa alasan banyak sekali. Dengan keterbatasan waktu mungkin saya ambil. Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihau. Puasalah kalian supaya kalian sehat. Kita dari segi medis di seluruh dunia, tidak hanya kita orang-orang muslim, bahkan orang-orang non-muslim sana, jika orang pengen sehat, karena di tubuh kita ini ada bagian alat untuk menggiling makanan, dan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah pray, tidak pernah libur. Kalau kita pengen mensehatkan salah satu organ tubuh yang bagian luar biasa itu tadi, maka dengan cara berpuasa itu. Maka Rasulullah bilang sumu tasihhu. Terus yang diantaranya lagi adalah kenapa kita harus berpuasa? Diantaranya adalah di sana ada hadis yang berbunyi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Kata-kata suffidat ini dalam riwayat lain ada yang menggunakan bahasa wa sulsilat asyayatin. Jika datang bulan Ramadan, nanti pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan-setan diborgol semua. Ada pertanyaan yang mendasar biasanya. Di bulan puasa itu setan diborgol, setan dibelenggu. Tapi kenapa maksiat juga masih banyak? Itu pertanyaan. Iya, betul. Nah, pada saat itu ada yang mengatakan gini, yang dimaksud suffidat syayatin itu, setan dibelenggu itu, ada yang memang dibelenggu. Cuman dibelenggunya itu hanya setan-setan yang sadis-sadis, yang kelas-kelas tinggi saja. Katanya seperti itu dalam beberapa riwayat. Ada yang mengatakan seperti ini, dan ini mungkin agak sedikit mendekati kita memahami hadis itu. Suffidat syayatin itu ada hadis yang berbunyi asyaitonu yajri majrad dam. Setan itu bisa berjalan di aliran darah. Nah, kalau setan bisa beraliran darah, kalau nanti seumpama datang Ramadan, setelah itu kita masih melihat beberapa orang yang tidak mentaati Allah, artinya masih banyak orang bermaksiat, ya nggak ada bedanya Ramadan dan tidak Ramadan kalau mereka di dalam bulan Ramadan tidak berpuasa. Nah, bisa nanti kata-kata ini suffidat syayatin itu karena begini, ketika orang tidak berpuasa itu, maka aliran darahnya akan rendah. Tidak seperti orang yang kenyang, luar biasa itu. Ketika aliran darah karena setan itu berkeliaran di tubuh manusia itu dengan aliran darah seperti itu, maka ketika orang itu berpuasa, maka aliran darahnya rendah, seakan-akan setan itu terbelenggu untuk tidak mengikuti, tidak bisa menggoda manusia dengan cara yang liar seperti itu. Itu diantaranya kita kenapa harus berpuasa. Maka diantaranya karena puasa itu salah satu diantaranya yang bisa mengendalikan nafsu kita. Terus yang kedua, setan itu tetap akan berkeliaran seliar-liarnya kalau peredaran darah itu adalah sangat kencang kalau kita selalu makan dengan kencang. Demikian yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu besarnya efek puasa bagi kita ya Pak ya. Lalu sekarang bagaimana sih cara berpuasa yang baik agar akal kita memenangkan dari nafsu kita? Terima kasih Bu Nurul, pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa itu. Begini, kalau Imam Ghazali itu kan di dalam Ihya itu kan bisa apa? Puasa itu dikategorikan dengan 3 puasa ya. Ada puasa orang awam, ada puasanya khos, ada khosul khawas. Nah, kita itu rata-rata saat ini kita berpuasa itu adalah puasanya am itu tadi. Yang penting adalah kita dari fajar, terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, itu ya kita tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh yang membatalkan puasa, hanya itu. Sementara urgensi puasa tidak ada. Kalau seperti ini kata Rasulullah, rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang di sana puasa tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali adalah al-ju' wal 'atas, hanya lapar dan dahaga saja. Karena apa? Dia ya lapar, dia ya haus, tadi nanti ngomongi temannya ya lancar saja. Dia puasa tapi ketika apa? Terlambat bekerja, ya biasa saja. Dia ya puasa tapi cekloknya minta ditambal, ya biasa saja.
seperti Iya, itu. iya. Itu diantaranya. Nah di sana ada sampai khawasul khawas. Lah orang yang khawasul khawas itu memang kita butuh belajar. Kita tidak hanya yang khas tadi, yang khawasul khawas, dan itu puasanya sudah kelasnya orang-orang ma'rifatu billah dan orang para al-anbiya, para aulia kayak gitu. Pokoknya ya puasa itu memang ini perintahnya Allah, dan dia tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan keadaan yang di dunia saat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya kali ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ahli berpuasa, yang benar-benar berpuasa seperti Pak Ustadz tadi ya Pak ya. Dan semoga keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus dalam program Lentera Ramadan. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.